Halo. Oke semuanya, jadi kali ini kita sama salah satu teman aku, namanya Kamaya. Kita itu sama-sama kenal dari PPI Dunia gitu. Kita sama-sama pengurus PPI Dunia. Jadi kita di sini akan bahas tentang kuliah di Beijing. Nah, kita mulai aja. Mungkin Kamaya bisa perkenalan dulu, Kak. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Ismayata Fujia Ramli, biasa dipanggil tadi kayak sering panggil aku Maya. Aku sekarang kuliah di Beijing, tepatnya di Capital Medical University, jurusan MBBS atau kedokteran. Sekarang sudah di semester 6 atau tahun ketiga di Beijing. Oke, paling ininya nih Kak, apa sih 3 hal terbaik dari kuliah di Beijing gitu? 3 hal terbaik dari kuliah di Beijing yaitu kalau aku sih lebih lihat ke pertama itu dari bahasa sih, karena kita tahu sendiri Mandarin adalah bahasa kedua terbanyak penggunanya setelah bahasa Inggris kan. Jadi yang pertama itu aku dapat bahasanya itu, dapat bahasa Mandarin kalau aku kuliah ke Beijing kayak gitu. Untuk yang kedua, karena kalau kuliah kedokteran di Beijing, aku nggak cuma dapat Western medicine, tapi juga dapat traditional Chinese medicine, which is yang bikin ilmunya di double kayak gitu. 3, karena lingkungan internasionalnya gitu, tapi tetap di Asia dan juga mata uangnya nggak terlalu tinggi gitu loh dibandingin negara-negara Eropa. Jadi tetap pengalaman luar negerinya tetap dapat kayak gitu. I see. Oke. Kalau dari kampusnya nih Kak, apa sih yang kayak what's best on your campus gitu? What's based on my campus itu dia kan kampus aku tuh khusus kampus medikal ya, bukan kampus yang besar sejenis kayak Peking atau Tsinghua yang terkenal di Beijing. Tapi dia itu memang fokus ke medikalnya gitu, dan itu terkenal banget gitu loh di Beijing. Jadi kampusnya itu punya sekitar 16 affiliated hospital di Beijing yang tersebar di seluruh Beijing, dan beberapa rumah sakitnya itu menjadi rumah sakit terbaik di China. Salah satunya itu ada Xuanwu Hospital. Xuanwu Hospital itu dia punya neurology atau neuroscience center, itu kayak bangunan bentuknya kayak otak manusia, kayak brain manusia, dan di sana itu adalah pusat research untuk neurologi terbesar di Beijing atau di China sendiri. Jadi rumah sakitnya itu sangat terkenal untuk hal itu. Intinya emang kayak kampus itu udah kayak dibilang udah top banget lah. Untuk di bidang medikalnya. Kalau untuk di bidang medikal itu malah untuk masuk 3 besar, 5 besar, 3 besar gitu. Oh, nice. Sekarang gara-gara COVID lagi di Indo ya? Iya, COVID belum bisa balik. Belum tahu kapan. Karena bahkan rumah sakit untuk kita internship yang dekat kampus itu menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pasien COVID sendiri. Jadi kita nggak mungkin dong disuruh balik ke sana. Iya. Kalau misalkan kayak aturan kampus nih Kak, outfit kuliah kan biasanya kayak beda-beda kan aturan kampus gitu. Kalau kayak misalkan di sekolah aku bebas, yang penting mau pakai sandal jepit juga nggak apa-apa. Kalau di sana gimana? Sama sih, bebas banget malah. Apalagi kampus aku itu khususnya international school, dia itu bangunan 12 lantai, yang mana dari lantai 3 sampai lantai 12 itu dorm, di bawahnya itu pusat pembelajaran dan office dan segala macam kayak gitu. Jadi kita kalau mau ke kelas tinggal ke bawah kayak gitu. Jadi kita nggak bakal keluar, males aja gitu, dan langsung aja pakai baju seadanya. Kadang ada tuh yang masih belekan bangun tidur langsung ke kelas aja. Dan profesornya santuy aja sih di sana, nggak kayak di Indonesia kan yang harus outfitnya bagus-bagus banget tuh. Iya, sama di sini juga kayak banyak banget yang bangun tidur cuma pakai kaos celana pendek sandal jepit ya. Dan kayak profnya santai-santai aja, kayak yang lu datang udah bagus gitu. Terus cara masuknya gimana sih Kak? Kan mungkin pengen penasaran kan, kayak gimana akhirnya bisa sampai kuliah ke sana gitu. Bisa kuliah sampai ke sana itu pertama pastinya cari-cari info dulu. Yang karena tadi seperti yang kenapa aku pilih China ya, kayak alasan yang pertama aku sampaikan tadi, aku pengen dapetin selain karena aku pembelajaran dalam bahasa Inggris, jadi aku bisa mendalami bahasa Inggrisnya, tapi karena aku kuliah di China, otomatis aku harus memaksa diri dong bisa bahasa Mandarin. Jadinya aku bisa dapetin 2 bahasa yang lumayan banyak penggunanya di dunia kayak gitu. Yang kedua ya tadi, karena aku nggak cuma pengen fokus ke Western medicine, tapi juga pengen mendalami ke traditional Chinese medicine. Jadinya aku mulai cari-cari info dari PPI Tiongkok juga, dari kakak-kakak yang kuliah di sana, dan akhirnya aku lumayan gampang sih waktu itu, cuman minta kakak-kakak yang di sana, terus kakaknya kayak ngajuin gitu ke direktur kampus aku, terus ngisi formulir, wawancara, tes interview kayak gitu, akhirnya
berkas, dokumen, akhirnya udah lulus kayak gitu, masuk. Ini apa aja tuh? Dokumennya itu cukup simple sih ya. Kalau misalnya kita lulusan SMA, itu tuh semuanya harus ditranslatekan ke bahasa Inggris dulu. Terus setelah itu kita butuh TOEFL, kalau misalnya ada HSK atau yang buat Chinese, bahasa Chinese kayak gitu, itu bisa juga, tapi nggak terlalu diwajibkan karena kampus aku pengantarnya dalam bahasa Inggris kayak gitu. Terus setelah itu ke surat keterangan dari kayak rekomendasi dari sekolah kita sebelumnya, ya sejenis kayak gitu deh. Oh gitu. Berarti pakai rapot. Pakai rapot ya, transkrip rapot, tapi kayak 1 lembar aja gitu, tapi udah di bahasa Inggris kan. Oh, berarti rapot kelas 10, 11, 12 gitu? Atau 10, 11, 12? Semuanya, tapi nggak rapotnya gitu loh, kayak Gitu semua semester, tapi 1 kertas aja kayak gitu. Kayak di rata-rata gitulah. Dibikin rata-ratanya kayak gitu. Tahu nggak sih kayak acceptance rate-nya berapa di sana? Acceptance rate-nya kalau untuk aku sendiri kan karena dari international school, jadi di kampus di China itu dia, khususnya kampus aku sih, aku kurang tahu kalau kampusnya kayak Peking atau Tsinghua yang terkenal banget gitu kan. Kalau di kampus aku sendiri itu karena dia punya kelas internasional, untuk kelas internasional sendiri dia punya kuota untuk foreigners atau international student. Jadi kayak tiap negara itu dapat kuota 5-10 orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya si kuotanya itu masih belum terisi, kita kesempatan acceptance rate-nya lebih besar. Nah, tapi kalau untuk di Chinese batch-nya itu lumayan bersaing juga. Kalau ibarat di Indonesia itu kayak SBMPTN juga kayak gitu. Oh. Berarti kayak cepet-cepetan gitu lah ibaratnya. Kalau di international student-nya harus ya lihat di kuotanya. Kalau misalnya kuotanya masih ada dan dokumen kita mencukupi, memadai, interviewnya juga bagus, pasti acceptance-nya besar banget di sana. Interviewnya dalam bahasa Inggris kan? Interviewnya bahasa Inggris. Terus kalau biaya kuliah nih Kak, gimana? Berapa? Untuk biaya kuliah, karena aku sendiri itu international school dan ambil medical, jadi itu tuh di kampus aku sendiri itu 38.000 yuan per tahun. Itu untuk tuition fee-nya doang. 38.000 yuan, 1 yuan 2.000, itu sekitar 76 juta per tahun. 80 juta ya per tahun. 76 sampai 80 juta gantung kurs valuta uang ya. I see. Itu per tahun dan kuliahnya 4 tahun ya? Kuliahnya 6 tahun, itu per tahun. 6 tahun. Tapi bagusnya lah, kenapa aku ngambil di sana, walaupun itu per tahunnya segitu kan kedengarannya kayak wow banyak banget. Tapi kalau dibandingin di Indonesia, itu tuh sama ternyata. Karena di Indonesia, kalau kita masuk ke kedokteran, di awalnya tuh kadang ada yang uang gedung lah, ada uang ini itulah kayak gitu. Nah, sedangkan di tempat aku 76 gitu udah pure untuk semua pembelajaran, buku, terus kayak alat-alat praktek itu udah nggak ada bayar-bayar sama sekali lagi. Jadi udah ibaratnya udah bersih lah. Bersih. Betul. Kalau beasiswa buat orang Indonesia? Beasiswa di sana itu ada, tapi untuk international student nanti masuknya malah ikut ke Chinese batch-nya, nggak yang di taught in English, tapi taught in Chinese. Oh, jadi harus belajarnya yang Mandarin? Harus gabung sama yang jadi kalau yang in English nggak ada beasiswanya. Iya. Harus ikut itu Mandarin banget. Kalau untuk makan nih Kak, biaya sekali makan berapa sih? Sama mungkin ya itu dulu lah, biaya sekali makan berapa sih? Biaya sekali makan kalau di lingkungan kampus itu 12 yuan sampai 15 yuan. Itu sekitar 24.000 sampai 30.000 ya. Tapi kalau di restoran yang di luar kampus itu sekitar 20 sampai 30 yuan. 40 sampai 60.000. Kalau mau hemat mah tetap harus masak ya. Iya bener, masak sih. Terus kalau misalkan tinggal ini Kakak tinggal di mana? Di dorm tadi ya, di atas itu di atas. Iya, tinggalnya di dorm. Dormnya disediain langsung dari kampus. Untuk biaya dorm sendiri, kalau di kampus aku itu beragam, ada 3 tipe. 3 tipe itu ada satu yang per tahunnya 7.500 yuan atau 15 juta, ada yang 11.000 yuan itu 22 juta, ada yang 15.000 yuan itu 30 juta per tahun. Dan itu sharing.
satu 2 kamar orang per kamar. 2 orang. Iya. Iya. Yang 7.500 yuan itu 3 orang per kamarnya. Oh, tapi kamar mandi dalam dan lain-lain. Kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Oke deh. Mungkin terakhir sih ini. Kayak 3 hal yang kurang disukain dari kuliah di sana. 3 hal yang nggak aku sukain dari kuliah di sana itu, ini nggak kuliah sih, tapi lebih ke culture-nya sana itu, karena itu tuh jorok banget untuk kayak kamar mandinya, public toiletnya tuh jorok banget di sana. Jadi aku tuh paling benci hal di sana tuh itu nomor 1. Kalau nomor 2 yang berhubungan dengan kuliahnya, mungkin lebih ke yang lebih kurang fokus gitu ya, karena kita kan taught in English. Tapi orang Chinese itu pronunciation English-nya itu walaupun mereka udah profesor dokter yang udah kuliah ke Harvard kayak atau ke Oxford kayak gitu-gitu, tetap aja gitu loh pronunciation-nya itu susah banget kita pahamin gitu. Kayak mereka itu semuanya nggak bisa kayak usually mereka bilangnya eerily. Terus kayak thank you tuh kadang mereka bilangnya thank you kayak gitu. Jadi kayak pas pembelajaran itu tuh kendala banget sih buat aku, karena pronunciation-nya itu mau dipahamin, mau fokus di kelas juga kita ini dosen ngomong apa sih kayak gitu. Terus kalau yang ketiga apa lagi ya kira-kira? Kayaknya 2 itu aja deh yang mostly. Oke, paling gitu loh Jessica. Nanti aku coba share ini, siapa tahu ada yang butuh infonya kan. Semoga ya nanti yang perlu bisa lihat dari video ini. Thank you Kak buat waktunya. Thank you juga Selin. Yeah, stay safe, stay healthy.